teman-teman semua, apa kabar? Momen pasca lebaran ini adalah saat yang tepat untuk kita menata ulang keuangannya supaya bisa lebih sehat lagi di bulan-bulan berikutnya. Banyak teman-teman yang nanya nih ya, nge-DM, "Mbak, aku masih ada sisa uang THR, bagusnya diapain? Simpen di mana? Investasi di mana?" Ada juga yang nanya, "Mbak, aku ada uang nganggur, enaknya diapain ya? Investasi kemana? Aku bingung nih." Kebetulan banget sekarang pasar saham trennya lagi turun ya kan? Nah, para analis saham menyarankan agar bagi pemula ini adalah saat yang tepat untuk masuk ke pasar saham. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula mungkin bingung, harus mulai dari mana ya untuk investasi saham? Enaknya kita beli saham lewat apa? Perusahaan sekuritas apa? Platform sekuritas apa? Bingung kan ya? Dan kita mungkin males ribet gitu. Oke, tepat sekali kamu tune in di sini, aku mau ngasih tipsnya. Tips pertama, teman-teman harus tahu apa tujuan keuangannya. Jadi harus tahu persis nanti tuh investasinya mau dipakai untuk apa. Nggak sembarangan investasi aja terus nanti nggak tahu buat apa. Kita harus tahu nanti uang itu untuk apa, tujuannya apa. Cara membuat tujuan keuangan yang simple adalah harus jelas spesifik buat apa ya, nilai yang dibutuhkan berapa, dan kapan nanti uangnya dibutuhkan. Contohnya di sini ya. Silakan dijadikan inspirasi buat teman-teman semua. Tips kedua, ketahui apa profil resiko kamu. Untuk tahu profil resiko, kamu bisa googling aja ya, cari kuesioner profil resiko atau survei profil resiko, tinggal isi aja, nanti akan ketahuan hasilnya gimana. Nah, profil risiko itu ada 3 ya, seperti di sini ya. Ada konservatif, moderate, dan agresif. Bisa jadi kamu ada di moderate cenderung agresif atau moderate cenderung konservatif. Tujuannya tahu profil risiko apa? Jangan sampai nih ya, kamu coba terjun investasi di saham, padahal sebenarnya profil risiko kamu adalah konservatif. Karena kalau kita konservatif itu takut kalau harganya naik turun fluktuasi gitu ya, kan namanya pasar saham bisa naik turun ya. Kamu bisa lihat di sini ya. Ini adalah grafik IHSG atau indeks harga saham gabungan selama 5 tahun terakhir. Harganya naik turun kan ya. Nah, gimana coba kalau kita yang konservatif menghadapi seperti ini, apa nggak tambah stres ya nggak sih? Lain sama yang agresif mungkin malah seneng nih, adrenalinnya naik gitu kan. Tips berikutnya, punya uang dingin. Apa sih uang dingin itu? Uang dingin adalah uang nganggur yang tidak akan kita gunakan dalam waktu dekat, paling enggak 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena investasi saham itu adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai kita investasi saham untuk kita ambil misalnya 2-3 tahun lagi. Itu terlalu dekat. Takutnya nanti kalau harganya fluktuasi, pas turun kita butuh. Kan rugi jadinya ya. Tips berikutnya, punya keuangan yang sehat ya. Kalau kita mau investasi saham, tentunya harus yakin keuangan kita dalam kondisi sehat. Takutnya nih kalau terjadi kerugian, akhirnya akan goncang nih ya keuangan kita. Keuangan sehat itu gimana? Keuangan yang sehat pertama, cash flow-nya harus surplus. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Jangan dibalik. Berikutnya harus punya dana darurat yang cukup ya, antara 6-12 kali pengeluaran bulanan. Berikutnya, tidak punya hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah hutang yang kita belikan barang-barang yang harganya turun atau barang-barang konsumtif ya, seperti handphone, baju, dan sebagainya. Kalau hutang yang digunakan untuk biaya modal usaha misalnya, itu masih diperbolehkan. Itu berarti sifatnya produktif, atau dibelikan rumah ya, misalnya cicilan KPR itu masih diperbolehkan. Dan pastikan cicilan hutangnya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kamu. Sebenarnya apa sih keuntungan dari investasi saham? Keuntungan pertama adalah imbal hasilnya tinggi ya, bisa sampai 15-20%, bahkan ada yang lebih loh. Berikutnya, kamu jadi punya kepemilikan atas perusahaan. Jadi kalau kamu punya suatu saham, sebut saja Telkom misalnya, TLKM, berarti kamu adalah salah satu pemilik dari PT Telkom. Keren kan? Satu lagi, kamu juga akan ikut berkontribusi terhadap perekonomian negara ya, dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan Indonesia, maka kamu ikut berkontribusi untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Minusnya dari investasi saham apa? Ada pasti minusnya, jangan kaget ya. Minusnya adalah resiko kerugian. Risiko kerugian bisa bervariasi, bisa kecil, bisa besar, bisa semuanya hilang. Jadi kamu harus siap dengan resiko itu. Makanya harus cek profil resiko kamu apa. Kalau profil resiko kamu moderate, cenderung agresif atau agresif, masih relatif aman ya untuk terjun ke investasi saham.
Sekarang gimana cara milih perusahaan sekuritas atau platform sekuritas yang oke? Bingung, banyak banget pilihan di luar sana. Cara memilihnya, pastikan pilih yang sudah terdaftar dan terregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berikutnya, pilih yang memiliki fitur-fitur yang membantu kita dalam memilih saham. 3, kamu harus coba-coba nih aplikasinya. Pastikan user friendly atau mudah digunakan terutama untuk kita-kita yang masih pemula. Aku ada opsi terbaik nih yang sudah aku coba beberapa minggu ini, yaitu Stockbit. Kenapa aku tertarik pakai Stockbit? Jadi sebelumnya aku tuh sudah pakai aplikasi suatu perusahaan sekuritas yang konvensional ya. Oke aja sih, tapi aku pengen explore lebih lanjut. Jadi coba beberapa platform sekuritas dan aku cobalah ini Stockbit. Ternyata aplikasi Stockbit ini simple banget, gampang digunakan, tampilannya dong, lihat ya, simple dan elegan ya, clean gitu. Stockbit ini sudah terdaftar dan terregulasi OJK. Penggunanya juga sudah banyak loh. Dan satu lagi, fee transaksinya relatif rendah. Penting banget itu buat kita-kita yang masih pemula, ya nggak sih? Aku bakal nunjukin ke teman-teman apa aja sih highlight dari fitur-fitur di Stockbit. Jadi keren banget Stockbit ini, ada beberapa tab ya di situ kalau teman-teman lihat nih ya. Tab-tabnya yaitu yang pertama, yang paling menarik hatiku tentunya, kalau watchlist itu udah biasa ya. Banyak platform sekuritas yang ada watchlistnya, jadi itu sudah biasa banget. Yang nggak biasa adalah di sini ada bagian namanya stream ya. Stream, kalau kamu cek di sini, stream itu isinya segala informasi yang dibutuhkan untuk kita mempertimbangkan apakah akan membeli saham atau tidak. Ya, saham mana yang mau kita pilih. Di stream kita bisa cek ada berita-berita ya oleh pengguna Stockbit. Ini lengkap banget beritanya, macem-macem. Tren penurunan dan penaikan suatu saham. Kemudian ada berita-berita apa di luar sana, itu ada di news ya. Jadi berita per emiten itu ada di news, lengkap banget. Misalnya kalau ada peningkatan keuntungan atau ada yang merger, ada yang mengakuisisi, semua ada di sini. Kemudian report ya, report ini juga report per emiten, misalnya ada diterbitkan laporan keuangan atau ada public expose atau mungkin ada dividen cair ya. Itu semua ada di report. Kemudian ada prediction, ini dilakukan oleh pengguna Stockbit yang mungkin sudah berpengalaman ya. Dan ada insiders. Insiders ini adalah informasi mengenai transaksi saham, misalnya ini ya, misalnya ada berapa banyak sih transaksi oleh pemilik saham lokal dan pemilik saham asing misalnya, itu ada di insiders. Lengkap banget ya informasinya ya. Terus kalau kamu lihat di search ya, kemudian bagian market, ada kenaikan dan penurunan harganya tentunya ya. Apa nih ya saham hari ini yang trending? Kemudian ranking sesuai dengan saham apa yang paling aktif, saham apa yang top gainer atau yang paling banyak kenaikannya, dan top loser juga ada yang paling banyak penurunannya, itu juga ada. Kemudian indeks per jenis, per kategori, misalnya IDX 30, LQ45, indeks harga saham syariah ya, JII, itu ada di sini juga. Dan ada juga indeks per sektor ya, misalnya seperti sektor kesehatan, properti ya, industri, consumers, itu semua ada di sini lengkap. Dan yang paling seru itu adalah yang di paling bawah, Stockbit Academy namanya. Ini ada kelas-kelas online gratis yang bisa kamu manfaatkan untuk belajar investasi saham. Rugi banget kalau nggak manfaatin fitur ini guys. Stockbit Academy ini yang bener-bener paling pengen aku coba teman-teman ya. Aku baru nonton satu, aku pengen nonton video-video lainnya biar nambah ilmu pengetahuan juga nih ya kan. Jadinya pada saat kita investasi saham kita merasa lebih yakin, lebih pede ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya install Stockbitnya seperti aku di sini dan segera dicoba fitur-fitur menariknya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.